Uji rapid test tidak pernah bisa berdiri sendiri. Uji rapid test hanya menunjukkan kekebalan, tidak pernah menunjukkan virus. Jadi kalau dibilang ini untuk screening supaya nanti bisa tahu virusnya, bullshit, omong kosong semuanya. Belajar lagi biar paham. Hari ini saya akan cerita mengenai beberapa pengujian yang bisa dilakukan untuk penyakit virus. Saya akan cerita mengenai kelebihan dan saya juga akan cerita mengenai kelemahannya. Pertama, kita akan bicara dulu tentang PCR, polymerase chain reaction. Kita udah bahas ini berkali-kali sejak awal. Pengambilannya lewat swab bisa, atau mau lewat jalur manapun juga bisa. Tidak hanya swab. Tapi sekarang yang kita bahas adalah uji PCR untuk deteksi virus melalui swab. Swab hidung atau swab tenggorokan. Nah, yang harus dipahami adalah bahwa uji PCR lewat swab ini adalah untuk mendeteksi keberadaan virus. Keberadaan virus di mana? Keberadaan virus yang ada di hidung dan ada di mulut, bukan di dalam tubuh. Ingat ya, bukan di dalam tubuh loh. Di hidung dan di mulut. Sehingga uji PCR berdasarkan swab ini akan bisa mendeteksi keberadaan virus, benar, tapi tidak akan pernah bisa membedakan antara terpapar dan terinfeksi. Karena baik yang terpapar baru kena pertama, cuma ada di sini, ya kebaca positif. Sementara yang terinfeksi kalau udah kena parah kemudian dia mulai ngeluarin, itu juga akan kebaca positif. Jadi uji PCR tidak bisa membedakan antara orang terpapar dan terinfeksi. Paling gampang kita lihat kalau dia sakit kemudian positif, ya mungkin dia terinfeksi. Tapi kalau misalnya cuma terpapar doang dan gak sakit, gak ada gunanya uji PCR. Gitu. Kemudian uji PCR ini tidak bisa membedakan virus hidup dan mati. Jadi kalau misalnya ada virus tersebar kemana-mana, kemudian kena sinar matahari, kena desinfektan, mati, jadi tinggal potongan-potongannya aja, dan kemudian kena ke tangan, mulut atau hidung gitu, karena satu dan lain hal, begitu di swab, dicek, akan kebaca positif. Dan uji PCR hanya bisa dilakukan dan juga hanya menentukan kondisi saat ini, bukan kemarin, bukan besok. Kalau saat ini kita kedeteksi, kebetulan kita kepapar nih ya, kedeteksi, oh positif, ya hari itu saja positif. Besok bisa jadi lain lagi, kemarin bisa jadi lain lagi. Jadi kalau mau melakukan diagnosa, harus dilakukan berdasarkan uji PCR saat itu dan juga uji kesehatan tubuh pada saat itu. Kita uji tes fisik total hari itu plus PCR saat itu mungkin bisa menunjukkan kondisi kita. Tapi kalau uji PCR-nya sekarang, uji badannya besok-besok, kemudian nanti dilanjut lagi swab tes, itu nggak bisa digabung. Impossible, mustahil. Harus belajar lagi mengenai cara diagnostik sebelum kita ngomong macam-macam gitu loh. Oke, itu PCR tadi ya. Dan kemudian kita ngomong yang lebih konyol lagi, uji rapid test untuk antibody yang diambil pakai darah, dipisah, diambil serumnya, dicek untuk rapid test. Rapid test tidak menunjukkan virus, tidak pernah menunjukkan virus dan tidak akan pernah bisa menunjukkan virus. Rapid test hanya menunjukkan antibody dan itu berarti kekebalan. Kalau misalnya nanti seseorang pernah terpapar kemudian dia mengeluarkan antibody, berarti dia sudah memiliki kekebalan. Dan uji rapid test ini bukan screening. Uji rapid test tidak pernah bisa berdiri sendiri. Uji rapid test hanya menunjukkan kekebalan, tidak pernah menunjukkan virus. Jadi kalau dibilang ini untuk screening supaya nanti bisa tahu virusnya, bullshit, omong kosong semuanya. Belajar lagi biar paham. Kalau kita mau uji rapid test itu bisa dilakukan sebagai diagnosa, harus dilakukan bersamaan dengan uji PCR swab pada saat itu juga, dan juga uji diagnosa fisiologis tubuh pada saat itu juga. Kalau misalnya itu nanti dilakukan terpisah, udah nggak ada gunanya, dibuang aja ujinya. Jadi yang dilakukan untuk sekarang saat ini, uji rapid test antibody untuk mengecek keberadaan virus, itu pekerjaan yang sia-sia dan pekerjaan yang nggak berguna. Kalau mau harus dilakukan barengan sama PCR dan juga plus dengan uji fisiologis. Baru nanti kita bisa menentukan kondisi kita saat itu.
bukan besok, bukan kemarin. Jadi kalau saat ini kita misalnya ternyata dalam kondisi sehat, belum tentu besok nggak akan sakit. Atau sebaliknya, jika saat ini kita sakit, belum tentu besok terus sakit, bisa jadi sehat. Nah, pola pengambilan keputusan itu tidak bisa dilakukan hanya dengan uji rapid test antibody saja. Itu konyol. Uji PCR juga bisa dilakukan, tapi hanya berdasarkan PCR juga sama konyolnya. Kalau mau kita harus ada 3, rapid test, swab PCR, kemudian uji fisiologis tubuh pada saat itu, termasuk suhu, termasuk kondisi kesehatan, gitu. Baru itu bisa dilakukan untuk peneguhan diagnosa. Selain itu, lupakan saja. Kita punya otak, kita bisa berpikir, kita bisa menentukan nasib kita sendiri tanpa harus tergantung, tanpa harus diteror sama orang lain. Kita tetap jalan, kita tetap berusaha, dan kalau kita bisa menganalisa, kita bisa lawan semua terornya. Makasih.